Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta merayakan turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dan Bunda Maria yang kita namakan dengan Hari Raya Pentakosta. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh dunia sebagai hari lahirnya gereja, karena Roh itu membaharui para murid yang semula bersembunyi karena takut, menjadi berani untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Kesaksian dari para murid menjadikan mereka bersatu karena mereka mengerti bahasa yang digunakan dan yang dimengerti oleh semua orang dari pelbagai suku bangsa. Hal ini kita namakan dengan bahasa roh yang kemudian menjadi bahasa pengertian. Pada peristiwa Pentakosta, Allah membuat perjanjian baru dengan umat manusia. Perjanjian ini terjadi dalam satu upacara yang mirip dengan perjanjian di Gunung Sinai, yang disertai dengan bunyi dari langit dan lidah-lidah yang menyerupai api. Perjanjian ini terjadi dalam Roh Allah Bapa dan Roh Allah Putra. Dari perjanjian ini terciptalah hubungan yang khas dan baru antara Allah dan manusia, yaitu hubungan keluarga yang membuat semua manusia yang percaya menjadi warga keluarga gereja. Pentakosta adalah hari lahirnya perjanjian baru dan hari lahirnya gereja. Tetapi sekaligus semua warganya seperti para rasul diutus untuk memberi kesaksian tentang Kristus, pendiri gereja, dan umat Allah yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, hari Pentakosta merupakan pula hari pembaharuan rohani, sehingga rasul-rasul menjadi lebih sadar dan lebih berani untuk mewartakan Kristus dan ajarannya. Perutusan para rasul sebenarnya sudah dibuat pada senja hari raya Paskah seperti diceritakan dalam Injil hari ini, tetapi diperteguh pada hari raya Pentakosta. Dengan hari raya Pentakosta, kita diutus menjadi saksi-saksi Kristus yang sadar dan berani seperti Petrus. Kita yang diperbaharui oleh Roh Bapa dan Putra tak perlu takut lagi. Kita adalah anak-anak perjanjian baru. Roh Kudus itu mempersatukan seluruh bangsa di kolong langit ini. Kita percaya Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada diri kita masing-masing sejak kita menerima sakramen baptis dan secara penuh pada penerimaan sakramen Krisma.
Roh kebenaran dan penolong itu membaharui hidup kita kalau kita membiarkan diri kita digunakan oleh Roh Kudus. Sehingga daya roh yang mempersatukan nampak dalam kehidupan bersama kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Selama masa novena Roh Kudus, kita sudah memohon 7 sabda karunia Roh Kudus, yaitu roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh pengenalan, roh nasihat, roh kesalehan, roh keperkasaan, dan roh takut akan Allah. Kita berharap dengan demikian Roh Kudus akan memperbaharui hidup kita. Karena Roh Kudus yang senantiasa melindungi, menjaga, dan memelihara serta membimbing kita. Roh Kudus juga mengajar kita tentang kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, cinta, dan damai. Roh Kudus juga mengajar kita untuk berdoa, bersyukur, memuji, dan memuliakan Allah. Roh Kuduslah yang menjadikan kita semua bersaudara. Roh Kudus mempersatukan kita seperti persatuan antara Bapa, Putra. Demikianlah kita semuanya menjadi satu. Saudara-saudariku yang terkasih, akan tetapi ada banyak virus dalam diri kita yang merusak persatuan tersebut, yang menghancurkan karya Roh Kudus dan membuat Roh Kudus menjadi tidak berdaya dalam diri kita. Virus apakah itu? Virus bidare. Apa virus bidare itu? B. Benci. I. Iri hati. D. Dendam. A. Angkuh. R. Rakus. E. Egois. Virus bidare. Virus inilah yang merusak dan menghancurkan persatuan di antara kita. Saudara-saudariku yang terkasih, supaya Roh Kudus bisa berdaya dan berarti dalam hidup kita, serta peristiwa Pentakosta itu menjadi dasar bagi kita untuk bisa menjadi utusan Tuhan, menjadi saksinya. Mari kita kikis, kita buang virus bidari itu dari hati kita. Mari kita bersihkan hati kita agar Roh Kudus itu mau tinggal di hati kita dan akan memberikan semangat dan memberikan keberanian serta menuntun kita dalam menghadapi segala peristiwa di dunia ini. Semoga peristiwa Pentakosta ini dapat terwujud dalam hidup kita sehari-hari, yang membuat kita mampu menjadi utusan Tuhan, karena kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dengan karya nyata, dengan perbuatan ya sehari-hari, sehingga kita sungguh dapat mencerminkan kehadiran Kristus dalam hidup kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu lewat Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Bersihkan hati kami agar kami dapat menuruti daya Roh Kudus yang menuntun hidup kami, dan bersama Roh Kudus membaharui dunia dimanapun kami berada, menjadi utusan-Mu dan saksi-Mu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang.
dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.